Hai, apa kabar Avalian dimanapun Anda berada? Hari ini Mr. Jerry kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda tentunya dalam kegiatan acara kita yang paling keren. Avail nih, hari ini adalah hari pertama kita untuk nge-podcast nih Availian ya. Tentunya saya tidak hanya sendiri aja tetapi hari ini saya punya bintang tamu yang sangat dekat dengan hati seluruh Availian. Siapa lagi kalau bukan product consultant dari PT Avail Elec Indonesia, Dokter Bumi. Hai Halo Pak dok. Jerry, Mr. Jerry, halo semua Valian. Yes, dokter, hari ini Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembalut atau oke. hoax dan fakta Ya, yang ya, ada kaitannya dengan pembalut ya. ya. Tapi karena kali ini adalah acara podcast Mm-mm. pertama kita, mungkin masih banyak orang yang, bukan mungkin lagi ya dok, tapi banyak orang yang nggak tahu tentang acara hari ini Iya, iya. ya. So acara hari ini saya nggak bakalan jualan online sama ibu-ibu semuanya. Tenang aja, saya bukan Kak Jill yang akan jualan gelombang kiri sama gelombang kanan, enggak dok. Oh enggak ya? Enggak ya, tetapi hari ini kita dalam acara Podcast Kepo. Iya gitu ya, namanya podcast apa dok? Kepo. Nah, ketemu entrepreneur paling oke nih dok ceritanya Oke. ya. Mm-mm. Hari ini mungkin saya belum langsung ketemu dengan seluruh entrepreneur. Pastikan Anda yang lagi nonton podcast Kepo hari ini akan jadi bintang tamu kita nih ya. Akan jadi bintang tamu dari Mr. Jerry. Bakalan kepoin Anda semuanya. Widih, mau dong dikepoin sama Mr. Jerry? Nah, hari ini podcast Kepo ngebahas tentang hoax dan fakta nih dok. Oke, ya. Ya, tentunya bukan tentang hoax dan fakta para selebritis di luar sana, enggak. Tetapi kita bakalan ngebahas tentang hoax dan fakta tentang seputar menstruasi, dok. Menstruasi. Oke, iya benar. Betul, makanya hari ini dokter kita hadirkan sebagai praktisi kesehatan yang sudah wow terluar biasa banget nih dok ya. Oke. Yang sudah membahana ke seluruh alam dan jagat raya, Waduh. bener nggak gitu dok? Ya alhamdulillah lah ya Pak Jerry. Lumayan lah daripada Sampai di alam mana aja nih dok? sampai di universe keberapa lah. Wow, luar biasa sekali. Jadi hari ini sama seperti yang tadi Mister Jadi bilang, yaitu membahas tentang hoax. Hoax tahu bunda, kakak? Iya dong ya sayang. Ya. Jadi hoax itu adalah hal-hal yang nggak benar dok. Ya, dan rata-rata orang kepancing malah justru percaya Betul malah sama sekali. yang hoax itu. Benar, Gitu. Iya. karena kelihatannya jauh lebih menggelitik. Iya, iya. Kemudian terkadang nih dok, yang namanya hoax itu menjadi sesuatu yang kita percayai banget. Iya, Karena udah muncul dari tidak sejak saat ini aja dok. betul, betul. Tapi mungkin udah muncul dari 5 atau 10 tahun yang lalu, bahkan dari zaman nenek kakek kita semua ya kan dok. Hal-hal seperti ini yang benar-benar kita harus Iya, luruskan. betul. Hal-hal seperti ini yang orang harus teredukasi dengan baik. Betul. Apalagi kita ngobrolin sesuatu hal yang kepada seluruh Availian nih dok. Orang itu kenapa bisa lebih percaya ke itu karena istilahnya ada namanya tabu ya, atau dia sendiri Betul. juga untuk mencari tahunya itu malu gitu. Ya termasuk dengan masalah pembalut, menstruasi lah, pokoknya intim, organ-organ intim gitu. Iya. Akhirnya mereka salah cari sumber referensi. Yang dia percayain itu ternyata adalah hoax, makanya jadinya banyak salah kaprah gitu ya, karena itu tadi, karena ya intinya sih sebenarnya Indonesia ini kan negara adat timur ya, jadi untuk pendidikan seks, edukasi seks ini kan masih kurang sekali ya Pak Jerry ya gitu. Oke. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang sex education nih dok ya, apalagi yang hari ini kan kita bahas tentang Iya. menstruasi, fakta dan mitos seputar menstruasi. Iya. Sebenarnya orang-orang kita sudah sangat awam nih dengan Iya. hal-hal seputar seksual ya, Iya. tetapi sayang sekali ternyata hal-hal seputar seksual yang dikenal oleh banyak orang ini adalah hal-hal yang negatif nih dok. Betul. Bener gak Betul, sih? betul. Ya itu karena istilahnya pendidikannya itu tidak secara menyeluruh ya untuk mendapatkan informasinya. Jadi setengah-setengah. Padahal kalau dia lebih pelajari lagi ya nggak seperti itu juga gitu. Jadi banyak kan salah kaprah. Makanya kalau misalnya kita mau mendapatkan informasi itu kalau diusahakan itu dari secara holistik ya menyeluruh. Jangan hanya Yes. setengah-setengahnya aja. Jadi akhirnya ya
ya jadinya juga ilmunya jadi setengah-setengah jadinya. Betul, betul. Makanya hari Iya, ini kita bakalan ngebahas semua secara betul. holistik ya dok ya. Iya. Secara detail tentang Mm-mm. hal-hal seputar menstruasi yang semoga menjadi satu hal yang luar biasa Iya. sekali ya. Untuk orang benar-benar bisa mengetahui tentang seputar hal menstruasi. Iya, betul. Dok, kalau berbicara tentang seputar menstruasi, Iya. banyak kaum hawa, saya sih enggak menstruasi ya dok Iya, ya. jangan dong. Mohon maaf ya. Hei, enggak ya, bunda, kakak, saya enggak menstruasi ya. Dok, kalau banyak kaum hawa yang mengalami Mm-mm. menstruasi ini, kemudian mereka banyak banget nih yang nanya Iya, ya. betul, Di betul. sosial media kita juga, Iya, di sosial media Avail, terutama di pembalut iya, Avail nih dok. pembalut apa ya benar? Banyak yang nanya tentang menstruasi saya dok. Sekali lagi bukan saya ya, Mister Jerry cuma nanya aja. Menstruasi dia ya, Iya, ada kadang-kadang jadi panjang iya, atau kadang-kadang jadi pendek nih betul, dok. betul. Apa yang terjadi? Apakah Iya. sesuai dengan akhlak dan budaya seseorang itu? Menstruasi ini bisa jadi lebih panjang atau lebih pendek atau seperti apa dok? Normalnya itu menstruasi itu wanita itu sekitar 28 sampai 30 hari sekali. Nah, itu kan biasanya menstruasi itu 7 sampai 8 hari. Oke. Tergantung dari orangnya masing-masing. Gitu yang normalnya selama menstruasi itu ya. Hmm, Gitu ya, ada yang 7 hari juga udah selesai bersih, ada yang 8 hari baru bersihnya. Nah, itu yang oke. normalnya. Nah, di luar itu berarti kan ini bukan normal ya, hitungannya kan Tidak tidak normal, normal. abnormal Nah, ya. abnormal. Nah, itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nah, karena ya pasti yang pertama itu juga pengaruh dari hormon, sudah pasti ya. Hormonnya Hormon, jadi nggak lagi-lagi stabil. hormon. Ya, Oke. hormon nggak stabil. Kenapa hormon bisa nggak stabil? Banyak faktornya lagi. Bisa juga karena dia Luar biasa. aktivitas yang tinggi, kecapean ya. Oh, faktor Atau kecapean juga kecapean ya. bisa. Lalu juga mungkin nggak kecapean secara fisik tapi kecapean di otak pikiran ya, Lagi stres. sakit hati Nah, mungkin. itu juga Iya, bisa oke, mempengaruhi oke. hormon Nah, gitu nah, 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 begitu ya. ya. Lalu yang kedua dari berat badan. Berat badan itu bisa mempengaruhi hormon. Misalkan tiba-tiba berat badan saya jadi nambah naik ya, obesitas itu Gangguan di mempengaruhi situ ya. gangguan ke situ, nanti hormonnya juga terganggu Iya, ya. no, 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 tapi nggak body shaming ini Nah, ya bukan guys ya, ya, enggak ya, makanya tetapi kita secara edukatif betul, ya, betul. dok ya. Ya, Oke. selain dari genetik juga pasti ada ya. Genetik tuh misalkan keturunan. Keturunan itu kelainan bawaan gitu. Kelainan bawaan yang memang dia hormonnya sendiri udah kurang, hormon estrogen terutama untuk wanita ya gitu. Oke, Gitu sih oke. Pak Jerry. Itu ya beberapa hal yang ternyata para teman-teman ini mesti tahu nih, ternyata itu disebabkan oleh beberapa faktor resiko Ya, yang menyebabkan orang bisa jadi lebih dari 8 hari, ada juga betul, yang betul. pas 7 hari ya Ya, kan. malah ada yang Ada kurang. yang kurang, Dok. Iya, Oke, 1 hari muncul langsung tiba-tiba langsung hilang, ada berhenti. nggak? Ada gitu. Oh, ya ampun, kasihan Termasuk banget iya, ya. termasuk juga satu lagi termasuk penyakit ya, penyakit menular seksual, infeksi menular seksual itu juga mempengaruhi untuk menstruasinya, Siklus menstruasinya gitu. Oke, oke, Iya. oke, oke. Dok, artinya kalau misalnya orang mengalami di atas 8 hari, bahaya nggak bagi seorang wanita yang selalu mengalami siklus menstruasinya berlebih gitu loh? Ya kalau misalkan dia lebih dari 8 hari dan dia ada keluhan lain ya, keluhan lain tuh misalkan dia jadi nyeri perut bagian bawah ya, Oke. untuk kram, lalu juga ada sakit kepala. Nah, itu berarti udah tanda-tanda udah ada bahaya gitu. Karena kan udah ada gejala yang lainnya. Bisa jadi juga dia memang kalau misalkan lebih dari 8 hari itu perubahan hormonnya nggak bagus tuh. Nanti takutnya apa? Takutnya nanti ke fertilitas atau gangguan kesuburan. Itu juga ke sana atau malah ada Hah? ya Sampai ke arah itu ya, Dok ya? sampai ke arah itu karena kan hormon itu juga mempengaruhi kesuburan atau malah ada ke penyakit kista ya atau kanker, tumor. Nah, itu makanya memang harus diperiksa ya, apalagi udah lebih dari 8 hari itu masih berdarahan terus aja. Nah, itu memang harus segera diperiksa sih kalau udah kayak gitu ya. Betul Gitu, Pak ya, Jerry. itu apalagi yang tadi dokter sebutkan itu Iya, penyakit-penyakit organ reproduksi betul, betul. yang lagi ngetren nih dok. Iya ya, jadi bukan cuma musik aja, bukan cuma artis yang ngetren, tapi si Penyakit-penyakit kista, iya, betul. miom, tadi Betul. kayaknya mereka kalau kita diliskan Iya. itu di tangga papan atas ya Iya, begitu betul, ya, betul, betul, untuk betul. orang-orang mengalami hal-hal seperti Iya. itu. Dan ternyata diawali dari penyakit-penyakit berbahaya tadi. Diawali dengan sebuah tanda-tanda yang mungkin dialami sehari-hari oleh Iya. wanita pada saat dia menstruasi. Betul, mungkin hanya keputihan yang dianggap sepele ya, atau Oke. misalkan ya perdarahannya kayak bercak-bercak yang menstruasinya tadi lama tapi tinggal bercak-bercak. Nah, itu kan dianggapnya biasanya sepele ya. Ya, Mungkin hanya ya mungkin belum selesai aja. Nah, itu sebenarnya harus diperiksa lagi karena takutnya dari situ malah jadi mengarah ke
yang berat, nanti penyakit yang berat. Penyakit-penyakit yang Iya. tidak kita Betul, inginkan betul. ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kanker serviks, ini kan menjadi salah satu Iya, penyakit pembunuh nomor 1 di betul. dunia ya dok ya. Betul gitu. Kalau udah Bagi kanker, seorang wanita ya. iya, Oke, susah oke, lagi oke. ya Ini pengobatannya. makanya hari ini kita benar-benar ingin semua teman-teman yang di rumah ya, mudah-mudahan menyimak nih dok Iya, iya, podcast kita hari ini, karena memang podcast yang kita buat di Alfile ini benar-benar mengedukasi juga betul. buat Iya, seluruh masyarakat. Mungkin hari ini tidak berguna untuk Anda ya kan, tapi buat teman-teman, keluarga, sanak saudara, mungkin di orang-orang di sekitar Iya. kita memerlukan informasi ini betul, dok. betul. Ya Iya. kan? Kembali lagi dok, kalau kita berbicara tentang volume darah yang Iya. dihasilkan ketika orang menstruasi, ya itu kan kalau saya baca itu sekitar 30 hingga 80 cc iya, ya dok. iya. Dalam satu hari, ya Iya, kan? betul. Nah, kalau ini kan cukup banyak ya dok ya, kalau kita hitung cc-nya ya. Iya. Bisa mungkin kalau 80 cc itu hampir setengah atau lebih dari setengah gelas Iya, ya, setengah betul. gelas begitu ya, banyak Betul. juga ya. Berarti rentan terhadap sebuah penyakit tertentu yang mungkin akan mengikuti mereka yang misalnya terlalu banyak tadi ya. Iya, betul. Apakah bisa jadi anemia atau ada penyakit lain dok Iya. yang bisa terjadi? Pasti kan, makanya gejala yang paling pertama itu biasanya juga kayak misalkan sakit kepala ya. Sakit kepala Pusing. itu kan pusing karena kan aliran darah ke otaknya dia terganggu. Iya. Ya karena darahnya berkurang jadi aliran darah ke atas terganggu, pusing. Sakit kepala tuh pingsan ya. Harus hati-hati itu. Makanya juga ada orang kan yang kalau lagi banyak-banyaknya itu bisa dalam satu hari bisa mengganti beberapa kali pembalut kan. Bahkan sampai ada yang 5 kali. Nah, betul. itu Iya, makanya dok. harus diperhatikan tuh Pak. Jangan sampai kita asupannya gizinya juga berkurang gitu. Apalagi pas lagi banyak-banyaknya itu biasanya orang kan karena dia sakit perut, ya karena menstruasi yang bagi banyak-banyak itu kan tambah sakit perut. Akhirnya malah dia makannya jadi terganggu juga. Gak nafsu makan. Gak nafsu mungkin. makan ya karena Iya, sakit oke. perut itu kan lagi menstruasinya yang premenstruasi sindromnya itu PMS-nya jadi sakit perut, makannya jadi berkurang. Nah padahal darah lagi keluar banyak-banyaknya. Kita harusnya sebenarnya butuh makanan kan untuk supply-nya supaya biar seimbang. Nah itulah yang biasanya orang banyak yang salah kaprah. Jadi malah nggak makan malah makin ambruk lah badannya gitu. Nah, ngomongin tentang menstruasi, Iya. ya ini ada juga berkembang nih ya, diperkembang di masyarakat hubungannya dengan teman mereka pada saat menstruasi. Ya. Ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, biasanya Iya. ibu-ibu tuh menggunakan handuk dok. Oh, Ya, oke. handuk untuk pada saat menampung darah Iya, gitu lah ya iya, dok iya, ya. betul. Menampung darah. Kemudian berkembanglah saat ini orang banyak menggunakan, kalau di dunia barat banyak tuh yang kita kenal sebagai tampon dok. Tampon, betul. Ya kan, betul, tapi betul. itu menjadi hal yang tabu Iya, mungkin iya. orang kita, orang Iya. Indonesia. Oke. Nah ini bisa jadi kenapa orang Indonesia jarang atau tabu pakai tampon. Nah ini untuk informasi ya. Nah, gimana dok? Karena kan tampon itu kan dimasukkan ke dalam vagina. Wow. Nah yang jadi masalah adalah kalau si orang itu masih gadis. Tapi tuh. sebenarnya kalau kita berpikir, tampon ini kan dia kayak kapas kain Betul. kasa gitu Kasa, ya dok iya, ya. iya, iya. Dari kain kasa itu Iya. aman nggak kalau secara penggunaannya? Kalau pembalut kan cuma di area di Iya. depan ya, di bagian luar aja. Tapi ini kan dimasukin Dalam, ya iya, dok betul, ya. betul. Selain merusak selaput Iya, tadi iya. kata dokter, apakah aman dok? Ya ilah memasukin sesuatu benda tumpul ya kan? Ya gimana dok? Nah itu makanya juga untuk keamanannya juga ya kurang ya karena kan istilahnya kita harus ngambilnya juga harus di dalam lagi, istilahnya itu makin terbuka untuk jalur adanya bakteri, ya jamur, virus itu lebih gampang masuk kan dibandingkan dengan yang pembalut yang hanya di luar. Nah itu makanya kalau misalkan kita nggak bersih atau istilahnya kalau di dunia medis nggak steril, ya makin masuk dong Ya bakteri. iyalah, memang benar-benar Iya. harus steril dong. Mungkin baru abis pegang cabe kemudian masukin ya. Ya gimana gitu, ada aroma-aroma spicy. Spicy, Ya ada spicy-nya tamponnya Ah, ya. itu, makanya- Ribet berarti ya dok ya Betul, sangat penggunaannya. ribet. Juga itu juga salah Betul. satunya makanya mungkin kenapa nggak dipakai Iya, kebanyakan nggak orang. usah lah ya. Iya. Bunda-bunda di rumah, kakak-kakak semuanya. Mungkin karena kalau orang bule yang agak-agak ekstrim Iya, ya, iya. mungkin menyukai ada hal sesuatu masuk, ya kan, di dalam. Beda sama orang-orang kita, orang Indo. Kalau orang Indonesia mah enggak ya. Kemudian kalau orang di Indonesia, ya mungkin ya pola kehidupan kita yang semakin mau serba instan mengakibatkan orang tuh tidak lagi menggunakan handuk. Iya.
disebutnya DUK, Duk, dok. iya. Kalau DUK ya, kalau orang menstruasi Iya. langsung pakainya DUK. Akibatnya saat ini sekarang kalau pada saat menstruasi orang banyak menggunakan Pembalut, pembalut ya ya. betul. Nah, pembalut. Nah, sebagai satu hal yang harus kita pelajari juga, ini apakah sekali lagi Mm-mm. koreksi saya kalau saya Ya. salah ya, Dok. Ya. Informasi yang saya dapat ini dari Badan Kesehatan Dunia, dari WHO. Ya. Ternyata banyak sekali pembalut-pembalut di luar sana ya. Apalagi kalau pembalut yang berbahaya Betul, ya. betul. Ini menyebabkan problem Ya. di kesehatan seorang wanita ya. Terutama pembalut-pembalut yang ada proses pemutihan. Apakah benar, Dok, Betul. pembalut itu diputihkan? Karena kebanyakan orang masyarakat Indonesia atau wanita Indonesia pasti maunya pakai pembalut yang warna putih, Dok. Ya, udah kelihatannya bersih kan. Bener, Iya. nggak mau pakai warna pink. Padahal itu warna kesukaan mereka ya. Tapi saya heran kenapa harus warna putih Iya, gitu iya. ya, Dok. Nah, bener nggak, dokter? Apakah yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada penelitian dari YLKI juga bahwa ternyata di luar sana banyak pembalut karena dihubungkan dengan warna putihnya, dihubungkan dengan klorin. Betul, betul. Dihubungkan dengan klorin karena klorin itu benar nggak sih, Dok? Klorin itu kan digunakan untuk pemutih. Pemutih, ya, benar, benar. Apakah hal ini pernah dengar hal-hal seperti ini, Dok? Ya, Ini ya. harus kita edukasi gimana pandangan dokter? Nah, memang rata-rata pembalut ya seperti itu ya, karena kan dia didaur ulang dari misalkan dari kertas, dari karton yang warnanya sudah pasti nggak putih sebersih yang itu aslinya gitu ya, Oke. karena kan atau kayu lah istilahnya. Pokoknya kan Serbu kayu serbu ya? kayu, dia kan istilahnya Astaga. proses daur ulang itulah yang membuat supaya biar kelihatan putih ditambahkan dengan pemutih tadi, Klorin klorin. tadi. Nah, Ternyata itu yang klorin Ya. yang sama dipakai kayak kaporit gitu, Dok. Betul, Yang betul. kalau kita dulu-dulunya pakai buat di air Ya, tuh ya betul, untuk betul. menjernihkan. Iya, nah itulah makanya nanti kalau misalkan kan pembalut itu kan nggak dipakai cuma 1 kali 2 kali ya. Bayangin kalau kita memakainya yang tadi mengandung zat-zat kimia berbahaya kan, nanti ya pasti juga akan mengganggu semuanya ya, mengganggu semua dari struktur keseimbangan hormon juga terganggu, atau yang paling gampang aja, yang paling cepet itu biasanya udah iritasi ya, udah mulai merah-merah di bagian selangkangannya karena Oke, jadi zat kimia. penggunaan pembalut Iya. juga menyebabkan hal tersebut atau Betul, iritasi betul. ya, Dok Iya. ya. Waduh, bahaya juga Ya ya sangat ternyata bahaya, ya. betul. Karena kan itu tadi ya, karena pemakaiannya kita nggak yang hanya 1-2 kali udah selesai kan. Kita kan pakai terus continue nih sampai berpuluh-puluhan tahun kan. Ya bayangin aja kalau kita pakai 10-puluhan tahun ya pasti efeknya akan kena ke kita kalau kita memakai pembalut yang salah ya, artinya bukan yang tepat gitu, bukan yang secara bagus bahan-bahannya. Betul, makanya kalau saya pikirkan ya, kita ini bisa memikirkan tentang kalau 10 tahun yang lalu, Ya, kan orang-orang tidak menggunakan si pembalut Iya, ini ya, Dok ya. betul. 10 tahun yang lalu makanya mohon maaf nih, nggak ada banyak penyakit-penyakit yang Ya, betul. aneh-aneh ya. Betul, betul. Semisal miom, Iya, kista, apalagi betul. kanker serviks, Betul. benar begitu ya, Dok ya. Ya, Mungkin ada, tapi cuma 1-2 orang aja. betul. Makanya kenapa orang zaman dulu itu pakai handuk itu kan karena kan secara alami dia bener-bener dari kain. Dari kapas ya. Heeh. Dari kain, dari Ya, kapas, dari cotton gitu ya, betul. katun begitu ya, Dok Nah, ya. Waduh, Iya. wah, itu benar-benar harus kita pahami dan teman-teman semuanya harus tahu lebih banyak ya. Karena ternyata sama seperti dokter sebutkan ya, dari pembalut aja itu bisa menyebabkan hal-hal yang aneh-aneh bisa terjadi. Iya, betul, Ya, betul. apalagi dengan organ reproduksi Anda ya. Iya. Itulah sebabnya para wanita harus benar-benar punya kebijaksanaan yang tinggi Betul, betul. ya. Jangan sampai hanya looknya dari Iya. luar aja yang Betul. cetar, Iya. ya, Dok ya, tapi ternyata yang di bawahnya ya hancur Hancur, gitu ya, ya. Dok. Sekarang kita kalau ngomongin lagi tentang pembalut, artinya sebenarnya pembalut seperti apa nih yang bisa dalam tanda kutip Iya. menjadi sahabat wanita Indonesia? Iya, Karena betul. banyak banget nih Iya. pembalut-pembalut di luar sana yang beredar. Iya. Warnanya pink lah, Iya, iya, iya. ada kadang-kadang Hello Kitty, dia Doraemon ya. Iya. Seperti apa, Dok, yang seharusnya idealnya sebagai pembalut yang digunakan oleh seorang wanita? Ya. Yang paling pertama itu yang harus kandungannya alami ya. Tentu itu yang paling utama karena kan tadi ya pemutihnya itu ternyata juga klorin itu kan bisa termasuk dalam golongan karsinogenik. Karsinogenik itu yang memicu adanya zat yang membuat nanti kita kena kanker. Nah, makanya yang pertama itu alami. Jadi putihnya itu memang benar-benar putih ya alami, bukan yang istilahnya
daur Kayak ulang kapas ditambahin, begitu ya, iya Dok, ya? kayak kapas Bahan gitu. baku utamanya dari kapas begitu Betul, ya? betul. Jadi yang Oke udah oke jangan oke sampai oke. ya kena zat kimia ya. Terus yang Mmm. kedua berikutnya harus pH-nya itu menyesuaikan dengan pH asam. Karena apa? Karena vagina itu ya pH-nya itu Ditaruh lemon suasana aja, Dok? asam. Aduh, perih dong nanti. Oh, oke. Aku pikirnya ditaruh lemon biar asem gitu, Asam. Dok, ya. Beda ini? Beda, ini Beda bukan sama asam. asamnya lemon? Bukan, ini Oh, asam oke oke oke. suasana pH-nya ya. Iya, makanya itu juga harus hati-hati juga ya. Jadi jangan sampai kita yang pembalut itu pH-nya atau misalkan Dok ada juga kan yang nanya adalah ini kan netral nih kan berarti kan netral Iya, tidak betul betul. tidak akan mengubah pH. Nah, itu salah ya. Kalau misalkan taruhlah kita secara logikanya gini, pH asam itu 3, pH netral itu 7. 7. Wow. 3 tambah 7, 10. 10. Maaf, Dibagi agak 2, kurang iya 10 matematika kan. saya. Dibagi 2, rata-ratanya kan 5. 5 itu memang dia udah mulai ke basa gitu. Oke Karena udah mulai oke. mendekati 6, 7 kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai pembalut yang pH-nya sama gitu, yang asam juga, misalkan taruhlah pH-nya 4 ya, pH vagina itu 3. Jadi masih 7 dibagi 2 masih 3,5, masih asam. Asam ya. Gitu. Nah, itu Kenapa makanya. ruangan atmosfer di vagina itu, mohon maaf ya, Ya. harus asam, Dok? Nah, itu sebenarnya ada tujuannya lagi. Makanya itu ya Tuhan itu menciptakan pasti ada tujuannya ya gitu. Yes. Tujuannya adalah untuk supaya bakteri baiknya yang di dalam vagina itu kita juga ada bakteri baik tetap hidup gitu. Makanya yang paling gampang juga kan kalau pada wanita itu nggak boleh cebok atau bersihkan vagina itu pakai sabun. Oh, sabun biasa gitu, maksudnya biasa, sabun mandi? apapun, sabun Kalau mandi, misalnya yang sabun sabun, tangan. banyak yang sekarang, Iya. Dok, mohon maaf nih, Iya, iya. banyak sabun-sabun yang memang dikhususkan Iya, untuk iya. misfi. Itu gimana, Dok, penggunaannya? Sabun itu pH-nya asam atau basa? Kurang paham. Pasti basa. Makanya Nggak nanya mungkin, ke nggak dokter, mungkin, nggak ya mungkin kan? ada pH sabun itu asam. Oh, gitu. Sabun itu pasti basa. Makanya ya kalau misalkan logikanya aja kan basa lagi ketemu asam lagi ya jadi basa lagi. Nah, nanti akhirnya malah bakteri yang baiknya juga ikutan mati. Tewas. Iya, malah Iya, jadi game suasananya over, Dok, mereka. suasananya basah malah jadi bakteri jahat yang akan tumbuh. Makanya itu kenapa lebih amannya itu sebenarnya harus dia dibersihkan aja pakai air mengalir gitu. Terus nanti tinggal dikeringkan gitu. Jadi harus menjaga kelembaban sama kebersihannya aja. Dilap gitu, lagi dilap ya, lagi. Dok, Iya. supaya nggak lembab, Iya. Bunda. Jangan dicuci dong terus nggak dilap. Iya. Nanti Iya juga kan? lembab jadi jamur juga. Iya, jangan. Oke, ternyata semua tekniknya ada ya. Ada, Ngelapnya gitu. aja ada, Iya, Dok, ya. betul. Luar biasa. Jadi makanya ya. ini kan juga tambahan pengetahuan ya gitu yang Betul, hal betul. sepele padahal itu cuma masalah cebok aja tapi bisa jadi maka akibatnya fatal kalau misalkan kita salah terus kan. Kebanyakan orang kan kebalikan ya kalau misalnya lagi cebok tuh dari belakang ke depan. Oh. Nah, itu apa? Karena nanti kotoran yang dekat anus itu kan banyak kotoran ya. Malah jadi masuk ke vaginanya dong. Jadi makanya vaginanya Ya makin Allah, iya, tapi kalau misalkan dari bawah kasihan ya. ke belakang kotoran yang tadi dari vagina akan jadi ke belakang, keluar. Nah, Benar, karena sebenarnya kan organ reproduksi ini bagi Iya. seorang wanita ini kan benar-benar harus dijaga nih. betul. Karena cuma itu satu-satunya, Dok, Iya, ya. betul. Karena itu kan nanti tempat mereka apa ya ada kehamilan di Iya, situ, betul. apa ya kan dimulai dari organ reproduksi seksual wanita ya kan, Dok. Ya istilahnya Jadi masa benar-benar depannya harus di dijaga. situ lah. Betul. Berarti kalau betul. misalkan itu nggak dijaga berarti dia nggak menjaga masa depannya kan, bisa istilahnya Iya. gitu kan. Makanya gitu. jangan heran kalau Bapak nanti pindah ke lain Makanya hati itu ya. dia. Iya ya, Dok ya. Iya. Mungkin aromanya ya. Jangan sampai kayak gitu, Dok Iya. ya. Ternyata di hal yang paling kecil yang mungkin para wanita di luar sana nggak menjadi sesuatu priority Iya, untuk betul. kehidupan mereka, salah satunya untuk kebersihan organ vital Iya. atau organ reproduksinya, ini menjadi satu hal yang penting banget ya. Sangat penting sekali. ya. Iya. Nah, Dok, kalau kita berbicara hari ini kan tentang hoax dan fakta. Ya. Kalau tadi kita udah ngebahas secara general hal-hal apa yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan di organ menstruasi. Salah satunya adalah memilih pembalut yang tepat, Betul. ya, memilih pembalut yang sehat, ya, sama seperti dokter juga udah jelaskan tadi ya, bahan bakunya harus dari kapas. Betul. Kemudian ada hal-hal yang bisa mendukung supaya atmosfer atau keadaan di organ vital wanita ini asam begitu ya, Iya, Dok ya. betul. Jadi Anda sebagai seorang konsumen harus bijak, Dok, Iya. untuk memilih pembalut Betul, ya. Satu betul. tips dari kami itu adalah untuk lihat nih, Dok, kan Iya. dalam belanja sesuatu Iya, apapun, iya. nggak cuma pembalut, Dok, Iya. tapi semua hal yang kita mau beli
kalau Anda mau beli di mana aja ya kan, ngutang kalau ngutang sih enggak ya. Kalau bisa belinya lunas guys ya. Iya. Jadi kalau pada saat ngebeli sesuatu Dok lihat Iya. komposisinya. Betul, betul. Ya Iya. kan? Jelas banget di situ komposisinya terbuat dari Ya, apa. betul. Serbuk kayu kah, pulp kah, Ya, atau apa betul, ya kan betul. Dok. Nah itu salah satu contohnya supaya Anda bisa memilih sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan Anda gunakan seperti Iya. apa yang seharusnya. Iya. Dok, kita kembali ke tema hari ini ya, Oke, ngobrolin tentang hoax dan Iya. juga fakta ya. Saya punya beberapa hal yang mungkin saya akan confirm ke dokter apakah ini fakta atau dia hoax ya. Oke, ya. Yang pertama Dok, banyak orang menganggap bahwa minum air es Ya. bikin menstruasinya nggak lancar. Apakah menstruasinya bisa jadi membeku? Saya juga heran dengan pemikiran-pemikiran orang Indo. Bener nggak Dok? Enggak lah, itu loh hoax ya. Oh itu Nggak ada hoax ya? hubungannya kalau minum Berarti air. minum air X aman? Ya paling juga batuk dia nanti. Oh ya Allah, ya, kirain kena. Asal yang di bawah nggak batuk Ya, Dok. asal di bawah jangan batuk ya. Kalau di atasnya batuk nggak apa-apa. Kalau di bawah batuk kan serem juga. Iya. Nah, makanya kan karena nggak ada hubungannya ya. Sebenarnya air es mau sedingin apapun paling yang terkena makanya tenggorokan kita dulu kan. Oke. Tapi setelah udah sampai usus ya usus kita kan udah ada suhunya juga. Jadi nggak Iya. bakalan Nggak sampai di nggak bakalan bawah diusus, iya, ya. bakalan diusus sampai Ya suhunya elah. 0 juga, enggak juga. Soalnya mungkin pemikiran orang Indonesia ini kan Iya. setiap kita minum sesuatu kita kan buang air seni, Iya, buang iya. air kecil Dok. Gila aja kalau tiba-tiba air es tiba-tiba keluarnya Makanya. dingin ya. Makanya Iya. bener. Sing dingin banget. Nah, makanya itu kan. Jadi Nggak kayak gitu kan Dok? enggak, paling makanya mentok sampai di tenggorokan. Makanya biasanya kalau orang minum es itu kan makanya jadi batuk, sakit tenggorokan. Ya Karena ampun. begitu udah masuk ke usus ya usus kita kan udah suhunya udah suhu tubuh ya. Suhu tubuh kan bukan udah 0 derajat. diproses. Iya. Jadi hoax ya itu ibu-ibu. Hoax itu dicatat. Minum air es bikin menstruasi nggak lancar. Ternyata hoax Bunda ya. Ternyata itu adalah sebuah hal yang tidak benar ya. Atau kita sebut sebagai mitos. Mitos, Nah ya. yang kedua Dok. Tak boleh keramas saat menstruasi. Karena akan menyebabkan sakit kepala. Ya, gue heran dengan pemikiran orang-orang. Katanya nggak boleh keramas Iya. Dok. Saat lagi men. Ya. Ya, menyebabkan sakit kepala ya. Ini kira bener nggak Dok? Hoax ya. Makanya kan tadi sakit kepala itu sebenarnya kalau menstruasinya udah banyak, yang keluar kan pasti kan darah untuk ke otaknya itu memang kurang. Oke. Memang kita sebenarnya nggak keramas pun juga para wanita Tetap sakit juga bisa kepala. sakit kepala. Heeh. Oke, jadi bukan karena kita Bukan karena minum mandi keramasnya, ya. bukan. Sebenarnya bukan karena Ya Allah. keramasnya. Karena memang darah kita udah banyak yang keluar, jadi pasokan ke kepalanya pasti akan lama lah istilahnya. Tapi begitu nanti pasokan yang buat kepala udah terpenuhi lagi ya, sakit kepalanya hilang gitu. Oke. Nggak Jadi nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya, mitos. Bunda-bunda, besti-besti semuanya yang menstruasi hari ini bisa keramas Dok ya. Bisa Nggak ada, dong. nggak bikin sakit kepala itu Enggak. ya. Yang bikin Mitos aja. sakit kepala kalau nggak ada duit. Ya, itu lebih tepat lagi. Itu yang bikin sakit kepala. Ya, biar nggak ada menstruasi atau nggak menstruasi tetap sakit Tetap kepala. sakit Dok. kepala. Nah, kita next. Ya. Minum soft drink supaya menstruasi lancar maksud lo. Bener nggak Dok itu minum soft drink bisa membuat menstruasi lancar plong gitu ya. Enggak, itu Karena ada gas-gasnya kayaknya ya. Membuat gas di atas kemudian gasnya turun ke bawah dan gitu. Bebusa. Iya, itu- Jangan-jangan sampai keluarnya. Itu Bener nggak Dok? itu mitos banget ya. Artinya Alhamdulillah. soft drink itu justru- Soalnya ngelihatnya kayaknya kalau Iya. berbusa juga aneh Dok. makanya itu udah mitos banget ya. Artinya supaya menstruasi lancar itu makanya tadi kan ada penyebabnya gitu ya. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu nih, apakah karena kita lagi kecapean, apakah lagi stres, ataukah lagi istilahnya tambah berat badan, kurus jadi berkurang berat badan. Nah, itu kan banyak penyebabnya ya. Bukan karena minum soft drink jadi biar lancar. Jangan, nanti malah minum soft drink itu kan banyak kandungan gulanya ya soft drink ya. Iya. Yang ada malah nanti kena penyakit diabetes. Iya, iya malah. kan sodanya ada. Betul. Sodanya juga nanti malah Begitu terkena ya. penyakit yang lain-lainnya malah makin repot lagi gitu. Jadi Sakit mah, iya kan. nah, sakit mah juga satu yang paling gampang itu, makanya udah Bener kan? banyak penyakitnya, makanya banyak penyakit yang lain, nanti itu udah mitos banget lah itu. Pokoknya ternyata itu adalah sebuah kebohongan guys ya. Jadi jangan percaya kalau Anda minum soft drink itu bisa memperlancar. Lancar, enggak, bukan lah. ya, enggak Dok. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang ada hubungannya dengan fakta dan mitos Oke. serta hoax yang berada di masyarakat seputar menstruasi. Iya. Makanya menarik sekali ketika dokter menyebutkan
ternyata ada banyak penyakit penyerta ketika orang itu terlalu berlebihan Iya, menstruasinya. betul. Nah, mitos yang ada, apa saya nggak tahu apakah ini, correct me if I am wrong, ini Iya. apakah mitos atau fakta ataupun ini hoax atau Iya. enggak, Dok? Karena kebanyakan wanita Indonesia berpikir bahwa kalau banyak menstruasi, Iya. ini kan menstruasi mereka menganggapnya darah kotor nih yang Kotor, dikeluarin ya, Dok betul, ya. betul. Kalau semakin banyak menstruasi, Hmm. semakin sehat, ya kan? Semakin banyak darah yang dikeluarin, semakin gak ada dosa dalam dirinya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, Ini iya. apakah hoax atau ini adalah fakta, Dok? Iya, sebenarnya itu hoax ya, karena kan memang Oke. darah itu memang keluar itu karena untuk proses sirkulasinya supaya biar sel-sel telur itu berkembang biak lagi. Artinya regenerasinya sel telur itu menandakan bahwa si wanita ini nanti masih masa suburnya masih Subur, masih ya. subur gitu. Jadi bukan masalah darah kotornya makin keluar makin bersih, bukan. Karena apa? Kalau udah menopause, ya berarti kan sel telurnya udah nggak diproduksi lagi. Nah, itulah makanya jadinya berhenti. Sampai usia berapa, Dok, kira-kira kalau seorang wanita itu Iya. normalnya masih bisa memproduksi seperti yang dokter sebutkan? Itu biasanya tergantung dari pola hidup ya, tapi rata-rata itu biasanya sekitar umur 50-an lah. 50-an itu biasanya udah pada berhenti menopause-nya. Gitu. Tapi tergantung lagi dari pola hidupnya. Kalau dia pola hidupnya sehat, makan makanannya juga sehat ya, nggak ada kayak misalkan pengawet, penyedap gitu. Pokoknya dia bebas dari zat-zat kimia, itu biasanya lebih lama tuh. Lebih lama untuk dia menstruasi terus menopause-nya ya. itu biasanya lebih malah sampai ada yang umur 60 baru berhenti menopause-nya gitu. Oke, berarti itu perlu kita garis bawahi ya, tidak ada hubungan antara kesehatan seseorang Ya. dengan ternyata semakin banyaknya banyaknya darah darah. menstruasi Iya. yang dikeluarkan oleh seorang wanita. Betul, Ternyata betul. guys, itu adalah hoax ya. Nah, perlu dicatat, perlu benar-benar kita pahami bersama, apalagi Anda kaum hawa yang lagi nonton podcast kita, Dok. Betul. Malah kebalikannya ya, takutnya itu malah juga ada penyakit kan, kita malah nggak tahu atau malah ada kista atau ada apa. Yes. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mhm, Jadi jangan sampai makin banyak itu makin enak, bukan juga, malah kita harus was-was nih justru. Lalu kenapa nih kok masih banyak terus nih kita keluar menstruasinya. Nah, itu kan harus dia diperhatikan lagi, harus diperiksa gitu. Ya, lanjut lagi, Dok. Ya. Lemas karena darah berkurang saat menstruasi, itu benar nggak? Nah, itu benar ya, karena tadi ya darah Itu kan juga sempat kita udah iya, bahas ya, sudah Dok, ya? dibahas di awal, karena memang darah yang kurang itu kan apalagi kalau lagi pas banyak-banyaknya, ya pastilah gitu lemas, karena kan pasokan kita darahnya makin berkurang ya. Dan itu tadi biasanya juga makannya jadi malah nggak nafsu Nggak karena nafsu. sakit perut. Ya itu makin tambah lemes kan Nafsu tadi. yang lain kali ya. Biasanya juga enggak sih kalau di Oh, menstruasi. nggak juga. Kan moodnya Oke, juga oke, malah oke. justru Naik turun, nah, naik iya. turun, mood swing gitu ya. Iya, mood Banyak swing. orang bilang lagi stres, tiba-tiba, wah senggol bacok, ya Iya. kan? Tapi mungkin kalau dikasih uang nggak kali kayak Pak Jerry. Oke, boleh. Moodnya langsung berubah lagi ya. Oke. Memang uang ini jawaban segala hal ya, termasuk saat menstruasi, guys ya. Oke. Ternyata itu mitos atau fakta berarti? Fakta benar ya, karena memang lemes, karena kan keluar membuat darah. lemes, jadi nggak bersemangat, Betul, ya betul. kan? Betul. Oke, ya kasihan juga ya jadi perempuan ya. Iya. Kita lanjut. Menstruasi tidak teratur tanda kemandulan. Sebenarnya banyak faktor juga tadi ya, menstruasi tidak teratur, tapi memang ini salah satu faktornya Yang bisa dilihat ya. bisa lihat itu kemandulan ya, karena tadi kan ada pengaruh hormonnya terganggu Oke. gitu, tapi ya belum tentu gitu, karena banyak faktor juga nih gitu. Jadi artinya memang salah satu indikasi kemandulan itu menstruasi tidak lancar gitu, tapi belum tentu menstruasi tidak lancar itu pasti Tiba-tiba mandul. Iya, enggak, ya karena ampun, memang kasihan ya, banget karena ya. kan ada yang lainnya lagi, misalkan dia terkena ya tadi ya kista atau dia ada tumor, itu kan membuat menstruasi juga nggak lancar. Padahal sebenarnya dia nggak mandul gitu, karena ada penyakit aja kista tumor Ya. itu Ya. gitu. Tapi kalau memang benar-benar karena pengaruhnya di hormon, ya hormonnya nggak stabil, jadi menstruasi nggak seimbang, ya pasti juga mandul juga gitu. Oke. Ya, betul. Jadi kalau seperti ini ngambang ya, kita nggak Iya. bisa bilang fakta, nggak bisa bilang Iya, mitos juga karena ya, Dok ya. banyak hal yang mempengaruhi kemandulan itu. Iyalah, taruhlah dia semi fakta Semi ya. fakta. Kita demen dengan yang semi begitu kadang-kadang Bunda ya. Iya. Kita lanjut ya guys ya. Menstrual sinkroni, atau kalau seorang wanita berinteraksi dengan wanita lain secara intens, maka periode menstruasinya akan sama. Maksudnya aku nggak paham. Maksudnya gini, ini juga makanya kemarin juga sempat Lagi temenan gitu. ya misalkan Terus
Gua Si belum A. menstruasi Nah. dan tiba-tiba berteman dengan yang menstruasi, Nah. tiba-tiba ngecor gitu. Makanya. Nah, Dok, itu menurut this is fakta. menurut Mr. Jerry gimana? I don't Secara think so, logiko. menurut saya ya iya enggak pasti, ya. pasti hoax lah. Nggak mungkin Gila misalkan banget ya. si A sama si B, yang A misalkan taruhlah menstruasinya di tanggal 2 gitu ya, taruh yang Terus gampang lah. tiba-tiba kita lagi jalan Nah, nge-mall gitu, yang si B Bunda. di menstruasi tanggal 25. Dia temenan terus tiba-tiba jadi dua-duanya di tanggal 17. Tiba-tiba Makanya. Ya kan nggak ada hubungannya sebenarnya ya. iya kan? Jadi itu hoax lah. Hoax ya. Oke. Jadi yang lagi menstruasi jangan menyebabkan Anda kehilangan sahabat. Ntar dikira yang lagi menstruasi ini temenan. kehilangan. Iya. Karena nanti menstruasi kan? jadinya. Iya, kalau lagi menstruasi temenan aja sama siapa aja ya. Sama saya juga boleh ya. Lanjut dong. Iya. Menstruasi dapat ditunda dengan obat-obatan tertentu. Nah kalau ini fakta. Oh. Karena obat-obat kan ada obat yang buat hormon. Bisa disuruh, hey berhenti dulu. Bisa, karena contohnya buat umroh atau haji. Kalau di muslim oke, ya, oke, kan kalau di oke, muslim kan oke. pada saat umroh atau haji kan kita yang nggak boleh menstruasi. Kalau menstruasi kan jadi nggak bisa sholat. Batal, Ya, batal. nggak bisa sholat, jadi artinya kan nggak bisa Kotor melakukan. ya. Jadi memang ada obat-obatnya yang menunda itu supaya hormonnya tetap nggak stabil, malah justru dibikin. Ya. Tapi kalau minum obat-obat begitu berbahaya nggak? Nanti? Ya kalau untuk sementara doang sih nggak masalah. Oh, Tapi jangan yang sering-sering gitu. Jangan tiap kali ini, Iya. gua suruh nunda dulu Iya, dah. bener-bener. Makanya biasanya juga kalau untuk yang menstruasi penunda ini biasanya harus yang sudah punya anak ya. Gitu artinya dia udah pernah punya keturunan. Udah Takutnya ada. kalau misalkan dia belum terus dia Tidak mendapatkan. apalagi mendapatkan obat-obatan gini kan jadi nanti terganggu terus nih. Jadi malah nggak stabil terus. Kedepannya takutnya efeknya nanti makan berkelanjutan gitu. Jadi ini sih fakta benar emang ada obatnya. Fakta guys, ternyata menstruasi ini bisa dikontrol juga nih ya Bisa, dok ya bisa. dengan obat-obatan tertentu. Tapi tentunya Anda jangan main asal minum obat Iya, aja harus kan sesuai dok, dengan tetap periksa sesuai juga. dengan pemeriksaan Iya, dan dokter. juga arahan dari dokter Betul, yang betul. benar-benar Anda tahu Iya, ya. Jangan betul. sampai cuma sekedar pergi ke apotik kemudian Bunda beli obat iya, A. Ya betul, jangan betul. begitu ya dok Iya, ya, jangan. karena tentunya dalam memberikan diagnosanya dokter akan ada banyak pertimbangan Iya, begitu ya dok termasuk ya. juga pemeriksaan dulu kan untuk Iya, pemeriksaannya bisa aja dokter ya mau periksa lagi ya kan, mau Iya dicek dulu ya kan, Iya masih dong. bagus nggak nih? Iya. Kan, oke, Iya. siap boleh dok. Nanti saya bawa pasien ke sana ya. Selanjutnya dok, Iya. pembalut dapat menyebabkan kemandulan kalau dipakai saat menstruasi. Nah, tapi mungkin maksudnya ini pembalutnya yang salah kali. Oh, oke. Pembalutnya itu pembalut yang bukan aman, yang tadi saya bilang. Yang Pembalut ada berbahaya. klorinya, Ya, pemutihnya. betul. Jadi kan kalau Astaga, dipakai berkelanjutan, pemutih ini. iya benar. Kalau dipakai berkelanjutan kan jadi mempengaruhi keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon ujung-ujungnya ya kemandulan tadi bisa juga gitu. Salah satu faktor resikonya ya dok faktornya. ya. Nah, makanya Jadi jangan- tidak semuanya ke situ Iya, ternyata. makanya harus hati-hati ya memilih pembalut itu harus yang benar-benar aman ya, gitu. Oke, jadi ternyata balik lagi nih, pembalut itu menjadi salah satu faktor yang dibilang kecil juga enggak, dibilang gede banget juga enggak Betul, juga ya betul. dok ya. Tapi ini adalah ada berhubungan sekali dengan kesehatan Sangat, organ reproduksi. sangat, iya. Karena balik lagi tadi dokter bilang bahwa ternyata pembalut ini bukan cuma dipakai sekali dua Ya, kali betul. oleh wanita ya. Betul. Apalagi lagi tren sekarang bukan cuma pembalut dok. Kalau Apa tuh? kita berbicara tentang apa yang ada paling dekat dengan dia, salah satunya kan panty liner juga Oh dipakai iya, tiap betul. hari kan dok. Iya, iya. Ya kan, karena kan kalau panty liner itu supaya sekarang mungkin perempuan-perempuan banyak Ya. aktivitas, Betul, betul. supaya katanya nggak gatel, Ya, ya. mereka pakailah sih panty liner ini. Ya. Kalau penggunaan panty liner sendiri dok seperti apa? Kalau panty liner itu, nah kita harus sering-sering gantinya juga sih. Jadi jangan sampai jangan kita hemat ya. iya, jangan cuma Biasa pakai emak-emak seharian, hemat, iya. Seharian atau Betul, malah betul. 2 kali sehari. 2 kali sehari itu pas mandi pagi sama mandi sore ya. Jangan juga, tergantung Oh nggak dari bisa kayak gitu? Ya jangan dong, tergantung dari aktivitas juga. Oke, oke. Kalau memang udah basah, udah Lagi aktivitasnya lembab, banyak ya kan. Masa ditunggu nanti dulu lah Banyak sambil keringat mandi. ke arah-arah situ. Makanya. Masa ditunggu nanti dulu deh, tanggung nanti mandi sore aja ya jangan Sampai juga. mengkerut Iya. dok kadang-kadang. Yang ada malah jamur sama bakterinya makin banyak berkembang gitu. Kan Nah, jangan. tapi dok kalau ngomongin tentang panty liner, ada juga orang yang bilang bahwa panty liner itu bikin kering. Oh, oke. Kira-kira seperti apa dok itu? Bikin kering itu kan sebenarnya keputihan itu juga ada yang namanya fisiologis. Fisiologis itu sebenarnya memang alami. Contohnya misalkan pada saat
si wanita ini lagi masa reproduksinya lagi tinggi lah gitu, masa lagi subur lah gitu Becek. istilahnya. Becek. Nah, itu. Jadi sebenarnya Iya, itu sering becek. sebenarnya itu normal gitu. Oh, normal nggak ada ya. masalah. Ya itu makanya ya cuman itu aja sih, maksudnya itu sebenarnya mitos ya, bukan bikin kering. Jadi Bukan sebenarnya karena makan timun dong. bukan. Kasihan si Iya, timunnya karena dibilang bikin becek. itu tadi kalau wanita lagi di masa suburnya itu ya salah satu indikatornya itu dia ada keputihan yang normal Keluar gitu, gitu, keluar heeh. gitu. Yang penting pokoknya jangan sampai ada keluhan. Ada keluhan tuh misalkan keputihannya jadi berbau. Oke. Nah, atau warnanya jadi Bau kuning. ikan asin dok biasa. Makanya itu kan, makanya itu kecuali ada baunya, terus ada warnanya jadi kuning atau hijau. Ya. Astaga. Nah, itu pokoknya kalau udah ada keluhan gitu berarti itu keputihan patologis atau penyakit. Nah, itu yang harus segera diperiksa tuh gitu. Oke. Ternyata memang penggunaan hal-hal seputar pembalut atau Iya. panty liner ini, Anda seperti yang tadi diarahkan oleh dokter bisa menggunakan segala sesuatu, yang pasti harus menggunakan yang paling bagus dan Iya, paling terbaik ya. betul, Karena betul. investasi masa depan nih, Iya, kakak-kakak betul. dan bunda-bunda semuanya ya, Iya. investasi masa depan untuk Betul. kehidupan kita yang jauh lebih baik tentunya. Apalagi yang halal tuh seperti Mr. Jerry pakai. Iya dong, nah, pembalut halal. Seperti apa pembalut halal? Lihat di kolom komentar ya. Saya punya bio, nanti Anda bisa lihat ya seperti apa pembalutnya. Kita kasih Iya, penasaran dong. betul, ya. betul. Sebab hari ini saya nggak jualan, Oh, iya. ya kan? Makanya saya Gelombang juga- kiri sama gelombang kanan Iya, belum ada belum nih ada. dok. Tenang aja. Belum ada sponsor, Kalau ya. saya udah mau jualan, lu bakalan nggak keluar kalau belum laku dagangan gua dok. Terima kasih banyak Iya. dokter hari ini telah hadir di Sama-sama, acara Mr. podcast Jerry, iya. Kepo kita ya. Iya. Tentunya kita ngepoin semua hal-hal yang dokter miliki ya. Iya. Terutama seputar dunia kesehatan tentunya Betul, ya. Sekali lagi terima kasih, dan Anda semuanya yang telah nonton acara ini, kita juga berterima kasih sekali lagi. Keputusan Anda di tangan Anda semuanya ya. Bagaimana teman-teman semuanya memilih sesuatu adalah pilihan tentunya ya. Sama seperti Anda mau memilih mendengarkan berita hoax atau Bapak Ibu mau memilih sesuatu yang benar. Ya, tentunya kalau saya dan dokter Iya. harus memilih sesuatu yang benar, karena yang benar itu tentu baik ya. Betul. Yang baik belum tentu benar Bunda ya. Jadi harus memilih yang benar ya, betul. termasuk berita-berita atau apa yang Anda konsumsi harus menjadi sesuatu yang benar-benar terbukti baik dan benar ya. Mr. Jerry undur diri hari ini ya. Untuk Anda semua yang telah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan kode lonceng di bawah ini supaya Anda menemukan semua aktivitas terbaru dari YouTube PT Afal Elok Indonesia ya. Saya Mr. Jerry dan juga Dr. Buni. Ya. Kita undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.